Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, Shalom. Dengan penuh syukur kita menghadap Tuhan pada hari Minggu Advent kedua ini. Kita meninggalkan segala kesibukan kita, menyempatkan diri sejenak di hadirat Tuhan untuk mendengarkan sabdanya dan menyatukan diri dengannya dalam tubuh yang akan kita sambut dalam perayaan ini. Pada hari Minggu Advent kedua, gereja mengajak kita untuk merenungkan seorang tokoh penting dalam karya keselamatan Allah, yakni Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang nabi yang telah dinubuatkan oleh Yesaya bahwa akan ada suara yang berseru-seru di padang gurun untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dari Yohanes Pembaptis kita akan belajar kerendahan hati, totalitas, dan persiapannya untuk menyiapkan kehadiran Yesus. Semoga dengan perayaan ini, kita umat beriman juga menyiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan dalam peristiwa Natal nanti. Kini marilah kita hening, kita menyadari diri sebagai orang yang berdosa dan lemah di hadirat Tuhan, agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah mengakui dosa-dosa kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, sejak dahulu kala Engkau memperdengarkan suaramu melalui para nabi. Kami mohon ungkapkanlah dalam diri Yesus Almasih apa yang Kau kehendaki dari kami, dan baruilah lagi umat-Mu dalam keadilan dan kebenaran. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik,
naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanannya. Ia menghimpun domba-dombanya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang yang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita tak akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami
Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi, sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, supaya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha, supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Semua sehat? Puji Tuhan. Kalau ada yang sakit-sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Hari ini kita memasuki Advent yang kedua. Sebagaimana saya katakan dalam kata pengantar tadi, kita diajak untuk merenungkan satu tokoh penting, yakni Yohanes Pembaptis. Setidaknya ada dua hal dari banyak hal yang bisa kita pelajari dari sosok Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang sudah dinubuatkan kedatangannya ratusan tahun sebelum Yesus, yakni pada zaman Nabi Yesaya. Dalam kitab Yesaya bacaan pertama tadi disampaikan tentang persiapan jalan bagi Tuhan. Akan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan di padang belantara. Yang dimaksud Yesaya ini adalah Yohanes Pembaptis. Jadi sungguh luar biasa karya Tuhan, karya keselamatan itu. Kedatangan Yesus dan kedatangan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangannya itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya, yakni pada zaman Nabi Yesaya. Selanjutnya kita mendengar bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang rendah hati. Kerendahan hati Yohanes Pembaptis itu terlihat dari mana? Ketika seseorang punya kuasa, kadang-kadang seseorang jadi lupa diri. Lupa diri dalam arti kadang dia mengejar kemuliaan atau kejayaan dirinya sendiri, tidak ingat lagi siapa yang mengutusnya. Yohanes Pembaptis tidak demikian. Yohanes Pembaptis meskipun punya massa, punya pengikut, tapi dia mengatakan dia sadar diri bahwa dia hanyalah orang yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Dari mana kita tahu? Yohanes mengatakan, sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes ini sadar diri betul bahwa untuk berlutut di hadapan Yesus dan membuka sendal atau sepatunya, dia pun merasa tidak layak. Ini yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kadang-kadang dalam mewartakan firman Tuhan, dalam pelayanan di gereja, dalam pelayanan di rukun, sering muncul keinginan untuk mencari kejayaan dan kemuliaan diri sendiri.
tanpa kita sadar, yang kita wartakan bukan diri sendiri, melainkan Allah sendiri. Ini yang pertama yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis soal kerendahan hatinya. Yang kedua adalah totalitasnya dalam mempersiapkan kedatangan Yesus. Kita tahu ya, kalau ada seseorang yang terhormat akan datang, biasanya kita persiapan yang matang. Saya ambil contoh misalnya. Kalau ada pejabat atau pemerintah mau turun ke daerah-daerah, biasanya apa yang terjadi? Jalan-jalan diperbaiki. Ya. Jalan diperbaiki, dipermulus, dipercantik. Tempat di mana para pejabat atau pemerintah itu akan menginap disulap sedemikian rupa. Itu yang terjadi. Itu bagian dari persiapan. Hingga pada suatu hari, beberapa bulan yang lalu, Presiden Jokowi, presiden kita sekarang, tapi saya tidak bermaksud berkampanye, kita masing-masing beda pilihan. Presiden Jokowi berkunjung ke Lampung. Di Lampung, orang sudah mempersiapkan rute perjalanannya. Oh, nanti kalau Jokowi datang dijemput di bandara, rutenya adalah ke sana, ke sana, ke sana, sampai di tempat tujuan. Tetapi apa yang terjadi? Jokowi memutuskan dan memerintahkan untuk mengambil jalur lain menuju ke tempat itu. Lalu apa yang terjadi? Jalan yang mereka lalui itu penuh dengan lubang-lubang. Di tengah-tengah jalan terdapat genangan-genangan air yang berlumpur, dan itu yang dilalui oleh Jokowi bersama jajarannya. Mengapa saya mengangkat hal ini? Bahwa untuk menyambut seorang pejabat negara atau pemerintah pun kita mempersiapkan dengan baik. Apalagi yang mau datang ini adalah Tuhan. Kita tahu bersama Natal adalah kedatangan Tuhan. Peristiwa yang sangat besar dalam sejarah keselamatan, di mana Allah yang ada dalam kediamannya yang sudah tidak butuh apa-apa lagi, sudah sempurna, mau turun menjadi manusia. Mau turun bertamu, mau turun menjumpai manusia. Ini sebuah peristiwa yang sangat besar dalam sejarah iman kita. Maka apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Sengaja gereja memberikan masa untuk persiapan, masa Advent dan masa Prapaskah biasanya. Dengan kita lihat bersama di tengah-tengah kita ada 4 lilin yang menandakan bahwa 4 minggu masa penantian dengan masing-masing tema di setiap lilinnya. Gereja mengajak segenap umat untuk bertobat. Sebelum masuk ke gereja tadi, saya sempat berbicara dengan salah seorang muda di luar. Ketika saya melalui sebuah ruangan, lalu saya bertanya, ini apa? Karena pintunya ada 2. Lalu orang muda itu menjawab, itu ruang pengakuan dosa, pastor. Tapi sekarang sudah jadi gudang. Di beberapa paroki juga saya datang, ruang pengakuan dosa itu berdebu, penuh dengan sarang laba-laba. Kira-kira umat mengerti artinya apa? Ya, saya tidak mengerti, biasanya umat lebih mengerti. Apa yang mau saya sampaikan, sebenarnya gereja sudah menyiapkan banyak waktu untuk umat dalam masa Prapaskah dan masa Advent mempersiapkan diri menerima sakramen pengakuan dosa. Tetapi apa yang terjadi? Saya ketika masih bertugas di paroki, kebetulan sekarang untuk periode ini tidak di paroki, ketika mendampingi seseorang yang mau menikah, saya biasanya bertanya, berhubung karena sebelum terima sakramen perkawinan Anda harus menerima sakramen tobat, perkenankan saya bertanya, kapan terakhir kali mengaku dosa? Nah, mulailah pasangan ini malu-malu ya. Kapan terakhir kali mengaku dosa? Mulai berpikir sedikit. Waktu komuni pertama, pastor.
Kapan itu? Ya kurang lebih 20 tahun yang lalu. Wah, sudah agak lama juga ya. Itu artinya apa? Artinya selama 20 tahun orang hidup mungkin merasa berdosa tapi tidak punya kesempatan untuk mengaku dosa. Di berbagai gereja ruang pengakuan dosa itu sepi. Padahal kadang-kadang imam menyiapkan waktu untuk pengakuan, tetapi sepi. Ini menjadi refleksi bagi kita bersama. Kita tanya diri sendiri, kapan ya saya terakhir mengaku dosa ya? Kami para imam juga punya kesempatan untuk mengaku dosa. Bahkan kita kenal Paus Benediktus itu 2 kali dalam 1 bulan mengaku dosa setiap 2 minggu. Dan Paus Fransiskus itu setiap minggu mengaku dosa. Mereka saja yang lebih suci dari kita yang hidupnya ada di dalam Kompleks Vatikan terus itu mengaku dosa setiap minggu, apalagi kita yang hidupnya di jalanan. Ini menjadi refleksi juga bagi kita, kapan terakhir kali kita mengaku dosa, dan kalau sudah lama itu berarti bahwa dosa-dosa kita telah bertumpuk. Saya mengingatkan jangan sampai ketika kita tidak pernah lagi mengaku dosa, lalu muncul dalam keyakinan kita, jangan sampai yang lebih berkembang adalah rasa tidak berdosa, rasa tidak memiliki dosa lagi, seolah-olah bahwa kita sudah melakukan sesuatu kesalahan tapi tidak ada rasa bersalah lagi. Maka ini menjadi refleksi kita saudara-saudari, sebagai bahan persiapan kita menyambut Natal, kita sempatkan diri untuk mengaku dosa. Kadang ada yang bertanya, pastor, kenapa sih harus mengaku dosa lewat pastor? Kenapa tidak langsung lewat Tuhan saja? Ya, lalu saya kadang-kadang bertanya, kapan kamu mengaku dosa kepada Tuhan? Dia juga bingung menjawab. Kenapa? Karena kadang-kadang pertanyaan seperti itu hanyalah pembelaan diri, rasionalisasi untuk membenarkan diri kita yang tidak mau mengaku dosa. Saudara-saudari, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, bersihkanlah hati nurani kita sebelum menyambut Natal, mengaku dosalah. Karena itu penting untuk kehidupan iman kita. Semoga demikian. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dan meneguhkan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, yang setia akan janjinya dan menghendaki keselamatan kita semua. Umat menjawab, Tuhan percepatlah kedatangan putramu. Tuhan percepatlah kedatangan putramu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami tidak puas diri, sombong atau merasa paling hebat, melainkan menyadari kemiskinan dan kejelekan kami, serta kebutuhan kami yang tetap untuk bertobat kepada Injil Yesus Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putramu. Bagi semua gereja yang menyatakan diri Kristiani, ya Bapa, semoga gereja-gereja menghilangkan prasangka-prasangka yang masih menggunung
dan dengan tidak jemu-jemu mencari kesatuan dalam Kristus yang dapat mempersatukan kami semua dengan kuasa dan kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih Kuskupan Agung Makassar dan perayaan tabisan episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengurus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu, dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita mohon, Tuhan percepatlah kedatangan putra-Mu. Bagi dunia kita yang masih dilanda kekerasan, penghisapan, dan penyangkalan hak-hak serta kemerdekaan manusia, baik yang dilakukan bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain, maupun orang yang satu terhadap orang lain. Ya Bapa, semoga semua orang ikut membuat jalan-jalan yang menghubungkan kami satu sama lain, berupa persahabatan, penghormatan, dan kemerdekaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Bagi orang-orang lapar dan semua yang menderita, ya Bapa, semoga padang gurun dunia ini menghasilkan makanan cukup untuk semua orang, dan semoga kami menciptakan lembah perdamaian dan harapan bagi sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga kami mempercepat datangnya surga baru dan bumi baru, dengan meluruskan jalan hidup kami yang masih berliku-liku oleh karena egoisme dan kesombongan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon, Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jiwa saudara Papa Opa Liong Kiang yang telah menghadap kepada Dikau 3 bulan yang lalu. Tuhan, kami mensyukuri rahmat-Mu yang pernah Kau nyatakan berupa kehidupan dalam dirinya. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan jiwa saudara kami ini. Semoga oleh karena pengampunan, belas kasih dan kerahiman-Mu, jiwanya dibersihkan dan dimurnikan agar layak memasuki gerbang sorga bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi segenap keluarga dan bagi kami semua yang masih bersiara di bumi ini. Dan semoga keluarga yang telah ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan di dalam hari-hari hidup mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Mari saudara-saudari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Allah Bapa kami, semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, sehingga kami melihat apa artinya hidup dengan saling mengasihi
dan mengabdi kepadamu, Allah kami, untuk selama-lamanya. Amin. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu, Tuhan. Buat karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah dan berkatilah kiranya persembahan ini, hasil karya kami, sebagai pujian dan syukur kepadamu, serta permohonan agar datanglah kerajaan-Mu di tengah kami, dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya,
kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon,
Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dengan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami John Likuada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara, papa atau opa Liong Kiang, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Hai Yerusalem, bangkitlah dan berdirilah tegak. Nikmatilah sukacita yang datang dari Allahmu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih, penuhilah kami dengan harapan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga sabda-Mu menghasilkan buah, saling pengertian, cinta kasih dan kerukunan di antara para bangsa, serta kedamaian di dunia yang melampaui impian kami dan tetap bertahan sepanjang zaman. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 9 dan 10 Desember 2023. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu 2 dan 3 Desember 2023 sebesar Rp16.372.000. Kolekte Jumat pertama sebesar Rp1.560.000. Amplop Advent sebesar Rp6.900.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp10.738.000. Kolekte pembangunan Jumat pertama sebesar Rp980.000. Sumbangan-sumbangan dari Rukun Santa Maria sebesar Rp550.000, dari Yohan Agustina sebesar Rp200.000 dan dari KKMK Unhas sebesar Rp250.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Herson Sutantio dan Clara Tetrawan sebagai pengumuman yang ketiga, Lukas Lagu dan Hesli Irianti sebagai pengumuman yang ketiga, Meli Tanzil dan Dencen sebagai pengumuman yang kedua, Fernando Alexander Cahyadi dan Presilia Jennifer Kwan sebagai pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di Aula Paroki Lantai 1. Diharapkan kehadiran lansia untuk menghadiri undangan Kidstar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 di Sekolah Kidstar. Lansia akan berkumpul di Gereja Andalas jam 7 pagi dan akan berangkat bersama. Pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas dilaksanakan pada Senin 11 Desember 2023 pukul 17.00 di Aula Paroki Lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat paling lambat tanggal 15 Desember 2023. Ibadat tobat dan penerimaan sakramen tobat diadakan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 pukul 16.30. Sehubungan dengan rangkaian upacara pentabisan Uskup Agung Kojetur Kams yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 atau Vesper Agung dan tanggal 1 Februari 2024 pentabisan, maka kita akan menjalankan kolekte kedua bagi kegiatan tersebut serta untuk kolekte pembangunan atau pemeliharaan gedung gereja. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, sebelum menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan seluruh umat
Dan juga terima kasih kepada Pastor Paroki dan Depas memberi saya kesempatan untuk melayani di paroki ini untuk pertama kalinya. Ini adalah misa hari Minggu pertama kali saya di paroki di dalam gereja yang semegah ini. Perkenankan saya memperkenalkan diri karena sadar diri belum terkenal. Nama saya Pastor Al, hanya 2 huruf AL. Saya bertugas di Komisi Kepemudaan, mendampingi orang-orang muda dan mendampingi mahasiswa. Itu pekerjaan saya dan saya diminta untuk misa hari ini menggantikan pastor yang sedang ada tugas lain. Demikian informasi, terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan